Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komariah SPD MHum, selaku dosen pembimbing mata kuliah teori sastra, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya. Perkenalkan, saya Budi Hartini Usmatin Kasana dengan NIM 21014-20082. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis karya sastra menggunakan pendekatan pragmatik. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan karya sastra? Menurut Sumarjo dan Saini, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sedangkan menurut Mursal SN, sastra adalah pengungkapan fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya, melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Sastra merupakan karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. Selanjutnya, kesimpulan karya sastra. Jadi, karya sastra adalah ungkapan imajinasi, pemikiran, dan ide-ide seseorang yang dituangkan berupa tulisan atau lisan dalam bentuk bahasa dan memiliki nilai keindahan di dalamnya. Baik, menurut M.H. Abrams, terdapat 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ekspresif. Yang kedua, pendekatan mimetik. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir adalah pendekatan objektif. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendekatan menurut Abrams. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang mengungkapkan hasil pencipta karya tentang pengalaman, pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap kehidupan manusia dalam dunia nyata, lalu membuat perenungan dan pada akhirnya merealisasikan ke dalam bentuk sastra. Dan pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang pada tujuan seniman dan karakter karya yang memiliki sifat dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan para audiennya. Dan yang terakhir adalah pendekatan objektif. Pendekatan ini merupakan pandangan karya sastra secara objektif yang menyatakan bahwa karya sastra tidak dapat terlintas dari pencipta dan lingkungan sosial budayanya. Baik, dalam presentasi berikutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis cerpen yang berjudul Persahabatan Sunyi, karya Haris Effendi Tahar dengan pendekatan pragmatik.
Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut, antara lain nilai sosial. Nilai sosialnya adalah tokoh lelaki setengah umur memiliki jiwa sosial yang tinggi karena peduli dengan bocah perempuan yang malang. Terdapat kutipan yang membuktikan bahwa tokoh lelaki memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kutipan tersebut adalah, bocah itu melihat ujung lipatan kardus tersebut dari dalam gerobak kecil di atas kepala lelaki setengah umur itu. Ia berusaha menariknya keluar tanpa menimbulkan suara berbisik dan membangunkan lelaki itu. Setelah berhasil, ia membaringkan dirinya yang setengah menggigil karena pakaiannya basah. Merapat pada tubuh lelaki yang memunggunginya itu, sekedar mendapatkan imbasan panas dari tubuh lelaki itu. Jadi, di dalam cerpen tersebut menggambarkan bahwa tokoh lelaki setengah umur itu memiliki jiwa sosial yang tinggi karena peduli dengan bocah perempuan yang malang. Selain itu, mereka berdua tidak saling kenal. Nilai sosial yang berikutnya adalah kedua tokoh tersebut memiliki semangat untuk hidup. Terdapat beberapa kutipan yang menjelaskan bahwa tokoh lelaki setengah tua itu, dari kutipannya, dari dalam gerobak yang penuh dengan buntelan dan tas-tas berwarna seragam dengan detil tubuhnya, ia mencari botol plastik yang berisi air entah diambil dari mana, lalu meminumnya. Seorang pelayan rumah makan itu berlari tergopoh-gopoh keluar, menyerahkan sekantong plastik makanan pada laki-laki itu sambil menghardik dan berkata, "Cepat pergi!" Lelaki setengah tua, setiap harinya ia berusaha untuk tetap hidup dengan cara memulung dan mencari sisa makanan yang berasal dari restoran. Sedangkan bocah perempuan itu mengamen untuk dapat mencari makan dan terus mengikuti orang yang tidak ia kenali dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihan dari lelaki setengah umur itu. Yang ketiga, tokoh lelaki setengah umur memiliki sifat peduli dan penyayang. Terdapat kutipan yang menjelaskan bahwa tokoh lelaki memiliki sifat peduli dan penyayang. Deru mesin mobil yang melintas jembatan beton di atas mereka justru menimbulkan rasa tentram. Rasa hidup di sebuah kota yang sibuk. Lelaki setengah umur itu juga sedang bermimpi tidur dengan seorang perempuan. Ketika ia membalikkan badannya, ia menangkap erat tubuh bocah yang setengah basah itu dan melanjutkan mimpinya. Dari kutipan tersebut membuktikan bahwa lelaki setengah umur peduli dengan bocah perempuan kecil karena ia tidak ingin bocah perempuan kecil itu kedinginan. Maka lelaki setengah umur itu memeluk gadis kecil itu. Dan yang terakhir adalah nilai religi. Nilai religinya adalah tokoh lelaki setengah tua selalu mensyukuri karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Lelaki setengah tua tidak pernah mengeluh terhadap keadaannya. Ia hanya selalu mengikuti alur untuk melanjutkan hidupnya. Jadi, kesimpulannya adalah karya sastra yang diciptakan oleh pengarang
pasti mengandung nilai tertentu yang akan disampaikan kepada pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.